Perang ini persis seperti tangki genteng yang nyawanya diselamatkan oleh Chen Ping di atas ring. Setelah Wang Guan melihat Chen Ping, dia tiba-tiba berlutut di tanah. "Dermawan, kamu menyelamatkan hidupku, terimalah penyembahanku," kata Wang Feng dan merobohkannya dengan keras. Chen Ping terkejut sesaat, dan buru-buru mengangkat tempayan dengan tangannya. "Saudaraku, ini hanya masalah mengangkat tanganku, aku tidak perlu melakukan hadiah sebesar itu," kata Chen Ping ke tempayan. Wang Gang berdiri, dan ada tanda pelangi di dahi Wang Gang saat ini. Terlihat bahwa Wang Gang sangat keras ketika dia bersujud barusan. "Dermawan, saya berasal dari ujung utara, di mana sumber daya sedikit dan tandus, jadi saya tidak punya sesuatu yang berharga. Jika Anda tidak keberatan, saya punya token giok di sini, Anda bisa menerimanya." Gu mengeluarkan token giok yang rusak dari sakunya, dan menyerahkannya kepada Chen Ping. "Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku hanya melakukan sedikit pekerjaan, bagaimana aku bisa menerima barang-barangmu?" Chen Ping menggelengkan kepalanya, dan bergegas maju untuk menolak. Tetapi ketika tangan Chen Ping menyentuh tablet giok di tangan tempayan ubin, hawa dingin sedingin es menghantam seluruh tubuhnya dalam sekejap. Chen Ping tercengang sejenak, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Anda harus tahu bahwa ada api di tubuh Chen Ping, bahkan embun beku Gao Qiji tidak dapat membekukannya. Tapi tablet giok di depannya, yang terlihat tidak lengkap, memiliki kekuatan yang luar biasa. Wang Gang sepertinya melihat keraguan Chen Ping, jadi dia berkata, "Dermawan, tablet giok ini adalah kunci untuk membuka harta karun klan pemurnian tubuh kuno kita. Setelah mengunduh peti harta karun, ada banyak harta langka di dalamnya. Kemudian, sebuah kecelakaan terjadi pada klan pelatihan tubuh kuno kami, banyak orang terbunuh, dan beberapa orang menghapus latihan dan berlatih lagi latihan ki spiritual, sehingga lokasi harta karun itu menjadi misteri. Sejauh ini belum ada yang menemukan lokasi harta karun itu. Setelah bertahun-tahun diwariskan dari generasi ke generasi, harta karun itu kini telah menjadi legenda, dan kunci gioknya juga telah rusak. Namun, meski rusak, itu juga merupakan hadiah paling berharga dari klan pemurnian tubuh kuno kita." Petik 2. Bagaimana Anda bisa memberi saya hal yang begitu penting? Chen Ping tampak terkejut. Meskipun dia menyelamatkan nyawa Wang Chuan, dia tidak bisa begitu saja memberinya hal yang begitu penting. Jika mereka menemukan harta karun itu sendiri, setelah membuka harta karun itu, bukankah harta langka itu apakah semuanya milik mereka sendiri? Dermawan, Anda tidak tahu bahwa klan pemurnian tubuh kuno kita sekarang menghadapi kepunahan, dan mungkin tidak akan ada klan pemurnian tubuh kuno sampai kita menemukan harta karun itu. Kami memperhatikan penggunaan ki untuk mengangkut kekuatan dan menghasilkan vitalitas dalam tubuh. Metode kultivasi kami adalah yang paling sulit. Karena itu, semakin sedikit orang yang masih berlatih dengan metode latihan tubuh kuno. Petik 2. Kartu giok ini tidak berguna di tanganku, dan itu akan membahayakanku. Orang-orang dari keluarga Gao telah memaksa kami para pemurni tubuh kuno untuk setia kepada mereka, hanya untuk mendapatkan kartu giok ini. Petik 2. Aku akan menyerahkan tablet batu giok kepadamu sekarang. Jika dermawan ditakdirkan, dia mungkin dapat menemukan harta karun klan pemurnian tubuh kuno kita. Pasti ada latihan klan pemurnian tubuh kuno kita di dalamnya. Petik 2. Selama dermawan dapat mempertahankan latihan ini, mungkin suatu hari nanti, pemurni tubuh kuno akan muncul kembali di dunia ini. Petik 2. Lingkaran mata Wang Guan agak lembab, dan apa yang dia katakan agak tragis. Lagi pula, klan latihan tubuh kuno mereka akan binasa dan menghilang sepenuhnya dalam sungai panjang sejarah. Bagi mereka, praktisi latihan tubuh kuno, itu memang sangat kejam. Saudaraku, Anda tidak perlu terlalu pesimis, klan pelatihan tubuh kuno tidak akan hilang, jadi jangan khawatir. Petik 2. Chen Ping benar-benar ingin memberitahu Wang Gang bahwa di dunia sekuler, seni bela diri masih sangat populer, dan ada banyak ahli seni bela diri. Tetapi untuk ahli seni bela diri ini, apakah mereka pada akhirnya akan menjadi penyuling tubuh kuno dan memilih latihan tubuh? Jika Anda terus berlatih, Chen Ping tidak bisa mengatakan tidak. Dermawan, kamu tidak perlu membujukku lagi. Jika kamu tertinggal, kamu akan tersingkir.
Klan pelatihan tubuh kuno kami juga siap untuk menghilang sepenuhnya. Tidak ada kesempatan untuk pergi dari sana. Keluarga Gao telah menempati semuanya sumber daya di ujung utara. Saya datang ke Kabupaten Jialing kali ini, dan saya hanya ingin memenangkan beberapa koin spiritual dan sumber daya melalui cincin itu, dan kemudian membawanya kembali, sehingga keluarga pemurnian tubuh kuno kita dapat beristirahat. Petik 2. Tampaknya setelah saya kembali, keluarga pemurnian tubuh kuno kita hanya bisa menunggu pembantaian keluarga Gao. Setelah Wacuan selesai berbicara, dua air mata jatuh, dan dia memasukkan liontin giok ke dalam Chen. Setelah Anda mengikat tanganmu, berbalik dan pergi. Melihat ke belakang Wacuan, Chen Ping sepertinya merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia mengejarnya dalam 2 langkah. Tunggu sebentar, Chen Ping menghentikan kuali. Dermawan, apakah ada yang lain? Wagang memandang Chen Ping dan bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu seperti tas penyimpanan? Chen Ping bertanya. Wagang mengangguk, saya membawa tas penyimpanan kali ini, dan saya ingin menyimpan semua jenis sumber daya. Keluarkan, kata Chen Ping. Wagang terkejut, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dan berkata, Senpai, jika kamu menginginkan tas penyimpanan ini, maka aku akan memberikannya kepadamu juga, mungkin aku tidak akan membutuhkannya di masa depan. Dia menyerahkan penyimpanan itu tas ke Chen Ping. Wagang salah paham dengan Chen Ping, mengira Chen Ping menginginkan tas penyimpanan. Tapi Chen Ping tersenyum, tidak menjelaskan, tetapi membuka tas penyimpanan, lalu melemparkan semua koin spiritual dan sumber daya yang dimenangkan dari cincin penyimpanannya ke dalam tas penyimpanan. Ini adalah puluhan juta koin spiritual yang kita lawan hari ini, dan masih ada banyak sumber daya. Jika kamu mengambilnya kembali, itu seharusnya bisa membiarkan klan pemurnian tubuh kunomu hidup untuk sementara waktu. Jika saya memiliki kesempatan dan waktu, saya pasti akan pergi ke ujung utara untuk melihat keluarga pemurnian tubuh kuno Anda. Keluarga pemurnian tubuh kuno Anda bukannya tanpa manfaat sedikit pun. Jangan berkecil hati, cobalah untuk bertahan, itu adalah sama mereka yang bisa naik menjadi abadi. Petik 2. Chen Ping menghibur Wacuan. Waguan menatap Chen Ping, memegang tas penyimpanan di tangannya, dan langsung menangis. Seorang pria kuat dengan tinggi 5 besar dan 3 tebal, menangis seperti anak kecil saat ini. Dalam masyarakat di mana yang lemah dan yang kuat memangsa yang kuat di dunia surga dan manusia, tidak mudah untuk merasakan kekhawatiran seperti itu. Setelah Waguan pergi, Chen Ping melemparkan token giok ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun itu adalah untungnya, Chen Ping masih memiliki banyak hal untuk ditangani sekarang, dan dia tidak punya waktu untuk pergi ke ujung utara untuk menemukan harta karun klan pemurnian tubuh kuno. Chen Ping, aku bisa, katakanlah. Anda masih berhati hangat, dan Anda telah mengirimkan puluhan juta koin roh dan sumber daya. Tampaknya kami akan terus tinggal di halaman kecil itu. Petik 2. Liu Ruyan memandang Chen Ping, dan berkata dengan senyum main-main. Melihat senyum Liu Ruyan, Chen Ping tahu apa yang dia pikirkan, dan ini pasti mengingatkannya pada apa yang terjadi di malam hari lagi. Ini sudah jarang terjadi di China. Penatua ketiga memuji Chen Ping. Oke, berhentilah memuji saya, karena koin roh telah dikirim, kami mendapatkan kembali. Petik 2. Mari kita bandingkan beberapa lagi, apakah kamu tidak memenangkannya kembali. Petik 2. Kata Chen Ping sambil tersenyum. Tuan Chen, mengapa Anda tidak pergi? Reputasi Anda telah tersebar, dan tidak ada yang akan membandingkan Anda jika Anda pergi lagi. Petik 2. Ihe berkata kepada Chen Ping. Kalau begitu jangan pergi ke ring timur, tapi ke ring selatan. Kata Chen Ping, berjalan menuju ring selatan. Meskipun Chen Ping hanya biksu tingkat 2 dari Body Fitting Realm, dia tidak takut bertemu dengan biksu tingkat 6 dari Realm Body Fitting. Beberapa orang berjalan menuju ring ke selatan, dan sebelum mencapai ring, mereka melihat banyak orang di sekitar ring dari kejauhan. Arena di sini tidak kalah semaraknya dengan arena di timur. Tapi sebelum Chen Ping dan yang lainnya mendekat, mereka mendengar seseorang berbisik. Benar-benar aneh hari ini. Anda mengatakan bahwa Fei Tianzong sangat kaya, dan tetua Fei Tianzong yang bermartabat datang untuk bersaing dengan kami untuk taruhan kecil itu. Dia adalah seorang pengemis, dengan pakaian compang camping,
Seolah-olah dia telah dipukuli, pukul dia. Para tetua Sekte Feitian juga harus mempertimbangkan kekuatan Sekte Feitian di belakang mereka. Petik 2. Alasan utamanya adalah kita bepergian, dan kita juga perlu membangun pesawat dari Sekte Feitian, yang benar-benar menyinggung Sekte Feitian dan membatasi perjalanan kita. Kakinya berjalan. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah, tetapi Chen Ping dan yang lainnya benar-benar mendengarnya. Penatua Fei Tianzong, mungkinkah Siti Qiao dan yang lainnya juga telah tiba? Kata penatua ketiga, itu mungkin, ayo pergi dan lihat. Chen Ping dan yang lainnya menerobos masuk ke kerumunan. Benar saja, dia melihat Siti Qiao berdiri di atas ring, pakaiannya memang agak compang-camping, seolah-olah dia baru saja melarikan diri untuk hidupnya. Pada saat ini, Siti Qiao melirik semua orang, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas penerimaan Anda. Karena tidak ada yang bersaing, saya akan bertaruh di atas ring. Siti Qiao juga tahu alasannya mengapa banyak orang tidak bersaing dengannya di atas panggung, bukan karena mereka takut padanya dan tidak bisa mengalahkannya, tetapi karena mereka takut dengan Sekte Feitian di belakangnya, jadi tidak perlu menyinggung Sekte Feitian untuk taruhan kecil. Siti Qiao tidak punya pilihan selain datang ke arena ini untuk mendapatkan beberapa koin spiritual. Mereka dikejar dan dibunuh oleh Thunder Eagle yang haus darah, dan banyak biksu terbunuh atau terluka. Siti Qiao dan wanita tua itu terbunuh dan melarikan diri ke Kabupaten Jialing. Tapi tidak punya uang, Siti Qiao bahkan tidak bisa berganti pakaian, jadi dia hanya bisa pergi ke ring, memenangkan beberapa taruhan, mengganti pakaian untuk dirinya sendiri, mencari tempat istirahat, dan kemudian memikirkan bagaimana melapor kembali ke Tuan Tanah. Lagi pula, kehilangan 3 Pterosaurus bukanlah kejahatan kecil. Siti Qiao dan wanita tua itu belum berani memberi tahu Fei Tianzong. Melihat jembatan besi batu di atas ring, Chen Ping tidak bisa menahan tawa. Dia tidak berpikir sampai orang ini lolos dari kejaran Bloodthirsty Thunderhawk. Tapi tatapan malu ini benar-benar konyol. Saat Siti Qiao mengambil taruhan dan hendak turun dari ring, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Elder Si, tanganku gatal, dan aku ingin meminta nasihat Elder Si. Pada saat ini, Chen Ping berjalan keluar dari kerumunan, dan kemudian melompat ke atas ring. Ketika Siti Qiao melihat Chen Ping, dia marah dan cemas, wajahnya penuh amarah. Chen Ping, kamu pria yang tidak jujur, kamu berani berbohong kepada kami, kamu akan mati. Siti Qiao mengertakkan gigi dan berkata kepada Chen Ping. Itu tulisan burukmu sendiri, apa hubungannya denganku? Chen Ping mengangkat mulutnya dan berkata, aku. Siti Qiao sangat marah, dan dia ingin melakukannya ketika dia mengangkat tangannya. Hanya saja dia baru saja mengangkat tangannya, lalu menjatuhkannya kembali, karena dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Chen Ping. Jika dia benar-benar bertarung di atas ring, dia pasti akan kalah, dan taruhannya akan hilang, dan dia akan diejek, dan wajah Fei Tianzong akan hilang. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini, jadi aku tidak akan bertengkar denganmu. Tapi ingat, aku, Fei Tianzong, tidak akan membiarkanmu. Siti Qiao mendengus dingin, dan hendak turun dari ring. Kamu tidak bisa pergi. Aku di atas ring. Jika kamu keluar dari ring, kamu akan dianggap kalah. Pertahankan taruhannya. Kata Chen Ping sambil tersenyum. Aku tidak akan bersaing denganmu. Setelah Siti Qiao selesai berbicara, dia terus berjalan menuruni ring. Bandingkan atau tidak masuk hitungan jika kamu mengatakannya. Ini adalah aturan cincin, kamu harus membandingkan ketika kamu berada di atas panggung. Chen Ping menghentikan Siti Qiao. Siti Qiao memandang Chen Ping dan menggertakkan giginya dengan marah, tapi dia tidak bisa mengalahkan Chen Ping, dan dia tidak bisa menahannya. Chen Ping, kamu hanya biksu kelas 2 di alam tubuh yang kompatibel, dan kamu sama sekali tidak cocok untuk cincin ini. Aku tidak akan menggertak yang kecil dengan yang besar, apalagi membandingkan denganmu. Siti Qiao hanya bisa berbicara di luar aturan ring, lagi pula, selatan arena disiapkan untuk para beku dari peringkat keempat hingga keenam dari alam komposit.